Selamat pagi. Kembali Pagi. kembali kita melaksanakan kegiatan berupa cangkir kopi Momere, yang mana kegiatan ini adalah terkait dengan di bidang umum, yaitu terkait dengan kepegawaian, bagaimana mekanisme kepegawaian yang dilaksanakan di kantor pencarian pertolongan Momere, termasuk terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan aplikasi-aplikasi yang ada di kepegawaian apa-apa saja, dan terkait dengan jumlah sumber daya yang ada di kantor pencarian pertolongan Momere. Selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana secara kepegawaiannya, nah kita melihat nih ternyata di kepegawaian juga di bidang umum akan di situ ada yang namanya jabatan sebagai arsiparis. Bagaimana arsiparis bekerja, termasuk penyimpanan dokumen, termasuk laporan-laporan yang mereka terima, arsiparis baik di arsiparis umum, arsiparis sumber daya maupun arsiparis di operasi. Secara keseluruhan arsiparis yang dilaksanakan di umum seperti apa sih, dan prosesnya seperti apa yang dilaksanakan. Baik, pada pagi hari ini narasumber yang kita sampaikan di sini ada 3 narasumber. Yang pertama adalah kepala urusan umum yang membidangi terkait dengan kepegawaian, terkait dengan arsiparis. Dan juga narasumber yang kedua di sini ada dari arsiparis. Yang ketiga adalah narasumber dari kepegawaian. Baik, langsung saja di pagi hari ini dengan secangkir kopi kita menanyakan terkait dengan mekanisme yang dilaksanakan dari kepegawaian, khususnya dari kepala urusan umum nih, terkait dengan subbidangnya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan nih apa-apa saja sih yang ada di pada pagi hari ini dari arsiparis maupun kepegawaian. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa dari sekian banyak tugas-tugas di bagian urusan umum, salah satunya yaitu terkait dengan kepegawaian, kemudian ada juga tentang kearsipan. Nah, terkait dengan kepegawaian ini memang merupakan hal yang sifatnya memang wajib. Dalam hal ini seluruh pegawai itu memang punya data yang sudah disiapkan oleh analis kepegawaian. Mulai dari nominatif pegawainya masing-masing, baik itu PNS, kemudian yang saat ini kita juga mendapatkan tambahan formasi untuk CPNS, kemudian ada satu yang baru yaitu terkait dengan P3K. Nah, semua yang ada di kantor pencarian dan pertolongan ini semuanya didata. Ya, jadi nominatif daripada pegawai itu sudah disiapkan, sudah didata oleh analis kepegawaian, sehingga kita tahu bahwa data pribadi daripada seluruh pegawai, kemudian mulai dari kepangkatannya sampai ke jenjang karirnya mereka itu semua sudah didata oleh kepegawaian. Dan memang secara simultan seluruh pegawai itu secara otomatis memiliki jabatan, ya, baik itu yang melalui di bawah umum, kemudian di operasi, di sumber daya, semua pegawai semua itu sudah memiliki jabatannya masing-masing. Terkait dengan jabatan, jabatan itu apakah mereka memiliki jabatan struktural, fungsional, ataukah jabatan fungsional umum yang ataupun jabatan lainnya? Ya, jadi terkait dengan jabatan struktural ini cuma ada di kantor, yaitu kepala kantor, kemudian para kepala subseksi dan juga urusan. Itu selain itu semuanya itu jabatan fungsional. Ya, jabatan fungsional itu jabatan fungsional terkait dengan pencarian dan pertolongan, kemudian jabatan fungsional analis kepegawaian dan sebagainya. Namun contoh macam kayak di kantor SAR Momere sendiri memang ada jabatan-jabatan fungsional yang memang belum terisi, karena memang yang bersangkutan harus mengikuti yang namanya potensi yang memiliki jabatan fungsional tersebut. Contoh macam kayak teman saya Ibu Siti. Nah, Ibu Siti ini juga bisa nanti ke depannya, sekarang saat ini memang masih jabatannya sebagai operator radio. Terus kalau di operator radio itu apakah dia menjabat sebagai jabatan fungsional kah ataukah sebagai jabatan fungsional umum? Jadi saat ini Nanti akan ke pegawaian. oh ya,
Cuman saat ini memang Ibu Siti ini walaupun jabatannya sebagai operator, tetapi karena keterbatasan sehingga beliau diperbantukan untuk sebagai pengelola arsip. Keterbatasan apa kita bilang dulu? Keterbatasan sumber pendanaan kah? Apa keterbatasan sumber daya manusianya? Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi terkait dengan fungsional kearsipan. Berarti itu kan mempengaruhi ya, Mempengaruhi. secara Betul. kinerja berarti. Pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh satu orang, akhirnya dua pekerjaan dikerjakan oleh satu orang. Kan? Betul, betul. Itu karena terpengaruh dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Baik, dapat selanjutnya nih. Begitu kita berbicara terkait dengan sumber daya, dengan jumlah personil, dengan jumlah yang ada saat ini, apakah mencukupi nggak? Saya tanya nih dari bagian kepegawaian, jumlah pegawai saat ini berapa nih kalau kita melihat di Maumere sendiri? Kalau untuk di Maumere sendiri itu totalnya ada 100 orang Pak. Ya. Untuk PNS-nya ada yang sudah PNS itu 45 orang ya. CPNS-nya itu ada 29, Hmm. P3K-nya ada 13, Ya. dan ada tenaga PPNPN itu di ABK Kapal ada 6 orang. 6 orang. Ya, jadi di kantor, di pos, di unit total kita ada 100. Baik, kalau jumlah keseluruhan pegawai 100-nya. Dari 100 itu apakah mereka semuanya sudah berpendidikan kah ataukah mengikuti ketentuan yang ini atau masih ada perlu yang ditingkatkan lagi kinerjanya, karirnya gitu, seperti itu. Kalau untuk dari awal itu sebenarnya memang kalau Resquare kan dia batasan pendidikannya di SMA ya Pak ya. Jadi banyak kita yang Resquare atau sekarang kita bilangnya Pranata Pencarian dan Pertolongan itu memang masih pendidikan di SMA. Tapi memang teman-teman Resquare kan banyak yang karena tadi ya keterbatasan sumber daya, kita diperbantukan di bidang lain. Nah, bisa saja kalau misalkan mereka akan pindah jabatan, tapi ya memang harus memenuhi kompetensi. Ya. Jadi ya mau nggak mau ya harus sekolah, harus ada meningkatkan pendidikan sesuai kriteria di jabatan yang akan dilamarnya atau didudukinya nanti setelahnya. Oke, itu berbicara terkait dengan jumlah. Nah, terus mekanisme bagaimana kan sekarang nih ada aplikasi My SAPK nih, keren nih. Nah, terus nih apakah ada secara data kepegawaian itu apakah ada di situ semuanya? Siap. Sekarang dulu namanya My SAPK. Sekarang itu namanya udah My ASN. Nah, berarti kan ada perubahan nih. Siap. Banyak yang belum memahami di situ, Betul, termasuk Pak. perubahan-perubahan yang lainnya. Betul, Pak. Sinkronisasi antara data satu dengan data yang lain jadikan satu. Betul. Yang namanya ASN ASN, digital. ASN digital. Nah, ini kan belum ada yang tahu nih. Emang Bu Siti udah tahu? Nah, kan Sudah gitu. harus tahu ya, harus makanya tahu, makanya dengan ini yang kita tanyakan benar. sekarang ini. Ya. Jadi kita sudah punya Apa? aplikasi yang namanya ASN digital. Jadi Ah. itu dibuat untuk memudahkan kita para pegawai. Jadi untuk istilahnya satu pintu Pak. Ya. Kalau dulu kan kita membuka My SAPK yang seperti Bapak bilang tadi, Ya. atau My ASN kan ada akun tersendiri. Ya. Nanti kalau mau buka kinerja, akun tersendiri lagi untuk operator di kepegawaian setiap UPT juga ada tersendiri. Nah, di ASN digital ini sudah disatukan. Jadi kita bisa mengakses semuanya itu melalui ASN digital. Jadi di situ sudah ada My ASN-nya, sudah ada kinerjanya yang kita buka setiap triwulan untuk mengisi SKP. Dan semua data-data kita ada di situ lengkap. Nah, tapi secara ininya ada terkendala nggak? Kalau kita melihat dari adanya migrasi antara menuju ke ini nih, ada kendalanya nggak? Sejauh ini kalau di saya kendalanya paling kalau misalkan pegawai itu kadang ngelapornya, Bu saya lupa password, Bu saya kan sekarang pakai sistem OTP ya Pak ya. Kadang HP rusak kah atau HP-nya lagi hang atau apa, jadi OTP-nya itu berulang lagi, kita reset lagi, paling di situ sih. Oke, jadi itu menjadi suatu kendala. Berarti harus ada sistem untuk diperbaiki nih. Bagaimana sistem ini harus kita perbaiki? Nanti kita bicara dengan kalau urusan umum. Apakah kita harus membuat dari satu data, satu nomor telepon, atau bagaimana? Nanti kita kedepannya kita melihat. Tujuannya memang ada tujuan positif, ada tujuan baik. Karena kita tidak tahu namanya pengguna handphone emang susah. Apalagi nggak ada pulsanya kan gitu. Nah itu. Terus kita berbicara terkait dengan kedisiplinan. Kedisiplinan yang dilaksanakan dari kepegawaian sendiri bagaimana? Karena di situ ada yang namanya disiplin terkait dengan kehadiran, terkait dengan pembiayaan biaya dari tunjangan kinerja.
Nah, bagaimana dari kepegawaian sendiri terkait dengan disiplin pegawai, aturan-aturan regulasi tentang undang-undang yang mengatur tentang kepegawaian, mengatur tentang ASN. Nah, karena di sini ASN itu ada dua, ada tiga ya kalau nggak salah lagi kan gitu. Ada dua ya. Ada dua, ada namanya PNS dan P3K. P3K. Nah, dari kepegawaian bagaimana nih? Atau dari umum bagaimana kalau mau menyikapinya hal itu? Baik, jadi terkait dengan disiplin pegawai ini memang kami betul-betul memperhatikan, dan pengawasan itu bukan cuma di kantor, tetapi kita ngawasi sampai ke pos dan juga unit yang kami punya. Ya, baik terkait kehadiran, kemudian apa namanya seragam, ya, terus etika moral yang apa namanya dilakukan oleh seluruh ASN, baik itu PNS maupun P3K, kami mengawasi, ya. Contoh macam kayak apel pagi. Ya. Jadi setiap kali apel pagi itu kami di kantor dilaksanakan sesuai dengan jam kerja yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jam 7.30 kita sudah harus mulai bekerja. Itu kita awasi semua, termasuk di pos dan juga unit juga kami mengawasi melalui WhatsApp group, ya, sehingga kita tahu bahwa pegawai itu benar-benar datang tepat waktu dan melaksanakan apa yang sudah menjadi tugasnya mereka. Sehari-harinya. Baik, secara pembebanan apakah mempengaruhi nggak dengan jumlah yang ada SDM yang ada di kepegawaian nih? Mempengaruhi nggak? Saat ini masih ada satu nih yang memiliki jabatan fungsional kepegawaian. Apa butuh lagi nggak di situ kan gitu? Karena bekerja di kepegawaian itu tidak dibilang gampang, dibilang susah, mengatur orang masalahnya. Bagaimana? Terkait dengan jabatan yang ada saat ini, memang kami kalau dilihat dari beban kerja sebetulnya kita butuh tambahan sebetulnya. Cuman analis jabatan ini perlu nanti kita akan koordinasi dengan pusat sehingga kedepannya itu akan ada penerimaan terkait dengan pegawai yang memang langsung menduduki jabatan analis kepegawaian. Memang kalau dilihat dari beban kerja saat ini dengan pegawai yang ada 100, memang saya lihat Ibu Ende selaku analis kepegawaian sendiri cukup terkuras juga pikiran maupun juga tenaga. Tetapi saya yakin bahwa dengan komunikasi kita, dengan pengawasan kita, sehingga apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya Ibu Ende semuanya alhamdulillah semua kepegawaian yang ada di kantor Semomoere bisa tercover dengan baik. Nah, berarti kan kita terkait dengan waskatnya. Berarti waskatnya sudah mulai berjalan nih. Baik itu dari para kasih maupun dari kepala urusan umum terhadap kinerja dari bawahannya sendiri di bidang kepegawaian. Nah, berbicara di bidang kepegawaian kembali saya sampaikan terkait dengan disiplin sudah dijawab nih. Terkait dengan perubahan digitalisasi sudah terjawab. Nah, yang belum terjawab nih bagaimana mekanisme mereka, apakah mempengaruhi nggak terhadap begitu dengan pemotongan kinerjanya ini akan mempengaruhi nggak dengan kinerja lain? Dengan perbaikan, ada yang namanya butuh perbaikan lah kan gitu. Kan di situ ada nih penilaian pegawai masing-masing pegawai. Seperti apa nih menyikapinya dari kepegawaian nih? Memang kalau untuk transformasi ya, untuk tunjangan kinerja ya Pak ya. Jadi kan itu dinilai berdasarkan SKP yang kita buat. Di tahun itu kita buat SKP yang dinilai per triwulan. Nah, dari situ kan di setiap kantor itu akan ada terlihat mana pegawai-pegawai yang memang tanda kutip ya kinerjanya ya kurang dinilai oleh atasan kan, oleh pimpinan mana yang butuh perbaikan, apakah kurang, apakah sangat kurang gitu kan. Ya saya rasa sejauh ini berjalan sudah penilaian, memang mau nggak mau ya pegawai harus lebih giat gitu kan Pak ya. Berarti pegawai itu harus mempunyai terobosan-terobosan dalam dunia bekerja kan gitu ya? Benar. Mempunyai inovasi bekerja, rajin bekerja, bukan dalam artian datang hanya sekedar ngabsen, habis ngabsen pulang gitu. Nah seperti itu ya. Terus kita kembali nih, sekarang kan tadi udah berbicara tentang terkait dengan kepegawaian nih. Nah sekarang saya tanyakan ke arsip nih, ada orang arsip nih. Bagaimana nih? Satu, ruangan, secara ruangan arsip. Kedua, secara jabatan.
Kan saya lihat di kantor pertolongan Mumir ini masih jabatan kosong-kosong masih banyak nih jabatan Banyak, terutama fungsional. Ya. Ya kan kita melihat walaupun banyak menerima pegawai tetapi secara ininya kan belum ada yang menduduki jabatan fungsional. Nah, contohnya adalah Arsiparis. Arsiparis, ya. Nah, sekarang saya tanya nih ya di Arsiparis nih, bagaimana kiat-kiatnya nih di Arsiparis? Karena kita melihat ada dokumen yang harus in, ada dokumen out, ada yang dokumen yang mana mau Aktif. dihapuskan, bagaimana pelaporannya, termasuk aplikasi sekarang nih, aplikasi Sri Kandi, Ya. keren Sri Kandi, penyimpanan semuanya ada di situ. Tetapi sudah sinkron nggak dengan apa yang terjadi saat ini? Silakan dari kepegawaian, dari Arsiparis. Siapa Pak izin? Waduh, gimana? Ayo. Untuk Arsiparis sendiri Pak, Ah. kebetulan saya cuma pengelola arsip Ya. dan kemarin memang sudah diusulkan untuk pindah jabatan, tapi masih terkendala dengan pendidikan. Pendidikan, Iya. Karena pendidikan saya sudah tinggal pencantuman gelar. Oke. Saya rasa kan sudah dicantumkan. Oh, belum, Belum, ya? belum, Iya, belum. maaf ya, Bapak. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat, Iya dalam kan? waktu dekat. Ya. Insya Allah dalam waktu dekat. Ah, Kalau terus? untuk memang saya terkendala sekali Bapak, Ah. karena Arsiparis tidak bisa berjalan sendiri. Selama ini saya kerjanya sendiri dan untuk Berarti ini mengeluh atau bagaimana nih? ya sekalian Oh, juga Pak, kan gitu. biar ada teman yang Mumpung ada bantu. kepala urusan umum Iya, nih. Pak. Ya, ada jadi biar supaya ada masukan lah. biar ada masukan. Nah, Iya, terus. oke, Ah, oke, gimana oke. terus? Kalau kemarin-kemarin tahun-tahun sebelumnya untuk di bagian sumber daya operasi surat masuk, surat keluar mereka bisa pemberkasan sendiri tapi belum sesuai dengan prosedurnya Pak. Betul, ya. Untuk tahun 2024 karena memang saya lihat sudah tidak bisa mereka kerja, bukan tidak bisa, maksudnya harus ada pembelajaran juga Pak, cuman waktunya tidak ada. Jadi saya pemberkasan sendiri Ya. sambil mengerjakan karena sudah ada yang aplikasi Sri Kandi. Aplikasi Sri Kandi sudah berjalan dari kalau untuk masa percobaan dari 2024 akhir, untuk penerapannya 2025. Alhamdulillahnya untuk yang 2025 sudah di aplikasi Sri Kandi, jadi untuk surat masuk, surat keluar tidak harus lagi saya print, saya tinggal kirim di aplikasi Sri Kandi dan sekalian pejabat-pejabat juga Bapak bisa lihat. Ya. Karena gini, sekarang kan lagi modelnya ini paperless-nya udah berkurang nih. Iya, Bapak. Ya kan, tetapi secara dokumen kan harus pada paperless. Iya, Jadi Bapak. pertanyaannya anggaran nih bagaimana nih? Anggaran paperless sudah tidak ini, ya kan? Tetapi ini harus berjalan secara simultan, tetapi ini masih bisa dilaksanakan. Nah, terus bagaimana? Terus kelanjutannya dari ini sendiri, dari Arsiparis. Penyimpanan dokumennya ini bagaimana nih? Kalau untuk penyimpanan dokumennya Bapak memang masih terkendala Bapak. Ah, Saya harus butuh untuk pemberkasan, kalau sudah ada pemberkasan baru bisa namanya arsip inaktif. ah, Kalau sudah arsip inaktif baru bisa dimasukin di box-box dan disimpan di ruang arsip. Gudang arsip inaktif. ya. Nah, berarti kan tadi berbicara surat itu kan in out, inaktif kan gitu ya, aktif dan tidak aktif. Ya. Nah, terus masa penghapusannya kapan ini? Kalau masa penghapusan sesuai dengan JRA-nya Bapak. Untuk JRA-nya itu masa waktu. Jadi ada kalau surat inaktif, aktifnya itu selama adanya 2 tahun. Ya. 2024, 2025 kalau yang surat 2024. Terus masa inaktifnya itu kalau 3 tahun berarti 2026, 2027, 2028. Berarti musnahnya 2029. Yang kok 2029 kan masih jauh nih. Harusnya kan mundur nih. Nah, itu yang harusnya sudah mulai dilaksanakan penghapusan Iya, Bapak. dengan berkoordinasi dengan pusat, arsip pusat dan juga berkoordinasi dengan pihak Andri. Karena kan dia yang membawahi. Iya, Bapak. Nah, jadi secara keseluruhan untuk saat ini di Arsiparis masih ada kendala nggak selain dari SDM itu sendiri? Masih ada Bapak. Ah, Kendalanya itu untuk yang arsip-arsip lampau. ah, Itu memang harus di pemberkasan, dia namanya pemberkasan kacau karena sudah Ya. belum masuk ke klarifikasi arsip yang 2018. Nah, sejak dari kantor ini berdiri, berarti arsip itu sudah nggak tertata ya? Iya, Oke, berarti ini PR nih, Ya. PR nih untuk urusan umum nih, bagaimana nih caranya ini, biar dokumen-dokumen kita nih kembali tertata dengan Ya. baik. Kalau memang itu mau dihapuskan, berarti dokumen itu ada berupa
bukti dokumen kan gitu ya, bukti Iya. dokumen untuk dihapuskan. Karena ini adalah segala sesuatu yang sifatnya paperless, segala sesuatu yang bersifatnya adalah pertanggungjawaban itu harus dilaporkan. Ya karena tidak begitu saja kertas itu sekarang tidak bisa begitu aja di sembarangan kita taruh. Makanya penataan arsip perlu kan gitu. Nah mungkin dari kepala urusan umum ini seperti apa nih? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan sedikit kendala tentang kearsipan ini, memang secara garis besar kami lihat memang yang pertama masalah tempat. Ya. Nah, ruangan ini memang dengan kondisi kantor saat ini memang kami kekurangan ruangan untuk penyimpanan arsip-arsip ya, baik itu yang sudah dari sejak kantor ini berdiri sampai dengan yang saat ini berjalan. Namun pengawasan tetap kita laksanakan dan saat ini mudah-mudahan dengan nanti Ibu Siti bisa pindah jabatan ke Arsiparis, kami nanti akan usulkan kepada Kak Ansar sehingga adik-adik kita yang baru ini walaupun mereka punya tugas sebagai peran atau pencarian dan pertolongan, tetapi di situ kami bisa manfaatkan sekaligus memberikan ilmu kepada mereka untuk membantu menata usahakan arsip-arsip yang ada di kantor SAR Maumere ini. Nah, terkait dengan penganggaran, ya memang saat ini memang anggaran terkait dengan penanganan arsip ini memang juga terbatas, tetapi itu bukan satu kendala untuk kita. Yang penting kita memang mau bekerja sama dengan baik, kita disiplin dan konsisten untuk pengelolaan arsip ini. Saya rasa semua arsip-arsip yang ada di kantor SAR Maumere ini bisa tertata dengan baik. Karena belum terlalu banyak, karena pembentukan kita kan baru mulai dari 2018 sampai dengan saat ini. Jadi saya rasa kondisi arsip yang saat ini ada juga belum terlalu banyak untuk kita bisa tata. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk dari ketiga narasumber pada pagi hari ini dapat kami simpulkan bahwa ternyata di bidang umum ini adalah terutama di urusan umum ini ternyata masih ada nih permasalahan-permasalahan yang ada dari kepegawaian, yaitu dengan SDM yang terbatas hanya memiliki satu SDM untuk di bidang kepegawaian, tetapi secara kerjaan kesinambungan semua sama-sama saling mengisi. Begitu terkait dengan migrasi yang terjadi antara dari ASAPK menuju ke ASN digital. ya, ASN digital. ASN digital. Nah ini ternyata perlu semuanya dilaksanakan dengan ini, termasuk bagaimana pembiayaan dari tunjangan kinerja yang diperoleh dari pekerjaan yang dilaksanakan. Terus mendalanjuti terkait dengan bidang arsip. Ternyata di bidang arsip ini ya, banyak dokumen-dokumen dari tahun 2018 sampai dengan terakhir begitu munculnya namanya aplikasi Srikandi, itu sudah mulai terjadinya penataan. Saya lihat secara tidak langsung penataan ruangan sudah mulai ditata. Cuma masih SDM-nya yang masih terkendala karena tidak ada yang menduduki jabatan tersebut. Hanya diperbantukan dari jabatan lain, diperbantukan di jabatan tersebut. Ya kita harapkan dengan pada pagi hari ini kita menjadi evaluasi khususnya di bidang umum untuk menjadi evaluasi bahwa oh ini loh kita butuhkan baik di kepegawaian, baik di Arsiparis maupun nanti di sub-sub yang lain akan menjadi evaluasi kita untuk kedepannya. Ini loh untuk perbaikan Maumere, ini loh untuk perbaikan Basarnas untuk Basarnas lebih maju. Saya rasa demikian bincang-bincang pada pagi hari ini terkait dengan yang ada di Maumere dan termasuk dengan permasalahan-permasalahan yang ada di kantor Pencarian Pertolongan Maumere. Terima kasih, selamat pagi, mari kita ngobrol.